Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian senantiasa dalam keberkahan dan tetap semangat belajar. Pertemuan kita kali ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik puisi rakyat. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang puisi rakyat, lebih khusus menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Kalian sudah siap belajar? Baik, kita masuk pada menelaah struktur pantun. Kalian masih ingat pantun merupakan salah satu dari puisi rakyat. Ada contoh pantun yang akan Ustazah sampaikan. Kalian simak baik-baik. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Itu tadi adalah contoh dari pantun. Terdiri dari 4 baris dengan rima AB, AB. Baris 1, 2 adalah sampiran dan baris ketiga dan 4 adalah isi. Contoh telaah untuk pantun yang baru saja Ustazah sampaikan, yaitu struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi di larik 3. Dan makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 sama sekali tidak berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun pada larik 1 dan 2 menggunakan kalimat perintah. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat yang berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat kalau. Pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil. Coba kalian simak kembali ya pantun yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Di larik ketiga, kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Ini adalah pola hubungan syarat. Kalau ingin dikenang, syaratnya berbuat baik dengan orang lain. Nah, itu adalah contoh telaah untuk pantun. Kita beralih pada menelaah struktur dan bahasa gurindam. Perhatikan gurindam yang akan Ustazah sampaikan. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah, tak akan merugi. Bagaimana penelaahannya? Penelaahannya seperti ini. Struktur penyajian gurindam terdiri dari 2 larik yang merupakan isi yang saling berhubungan. Jadi antara larik 1 dengan larik 2 saling berkaitan. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Perhatikan gurindam tadi. Larik 1 adalah syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Kalau ingin hidup menjadi indah, maka kita lihat larik 1. Kelakuan baik berbudi, maka kelakuan harus baik. Nah, itu tadi telaah untuk gurindam. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tadi menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Nah, ingat ya, tadi syaratnya untuk menjadi kondisi pada larik 2 harus memenuhi kondisi pada larik 1. Seperti itu ya. Nah, itu struktur dan ini ya kebahasaan pada gurindam. Sekarang kita berlari pada
syair. Menelaah struktur dan aspek bahasan pada syair. Contoh syair akan Ustazah sampaikan. Bunyinya seperti ini. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahmu jua kerjakan. Ustazah ulangi ya. Contoh syair sebagai berikut. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan. Itulah jalan membetuli insan. Contoh telaah pada syair. Struktur penyajian syair. Satu bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama, yaitu A, 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 A. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, syair tersebut, larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa, menggunakan kata seru, hai. Larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik 1. Larik 4 pada kutipan syair merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Baik, kita menuju kaidah kebahasaan dalam teks pantun. Ustazah khususkan pada pantun saja ya. Pada teks pantun, bahasa yang dipakai adalah bahasa kiasan. Apa itu? Yaitu bahasa yang digunakan oleh para pencipta pantun, umumnya ditujukan secara tidak langsung dan biasanya menggunakan ungkapan atau peribahasa. Yang kedua yaitu diksi. Apa itu diksi? Yaitu pemilihan kata yang tepat pada setiap penggunaannya untuk menyampaikan gagasan sehingga menimbulkan efek tertentu. Yang ketiga yaitu imaji. Disebut juga citraan, dihasilkan dari diksi dan juga bahasa kiasan dalam pantun saat pembuatan teks pantun. Yang keempat yaitu bunyi. Bunyi ada rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi dalam pantun. Sedangkan irama adalah turun naiknya suara secara teratur. Dalam teks pantun menggunakan kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian menggunakan kalimat saran, yaitu kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Misal, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Kemudian ada juga kalimat ajakan, yaitu kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh katanya, ayo dan mari. Dalam kalimat bunyinya seperti ini, marilah kita jaga agar lestari. Selanjutnya ada kalimat seru, yaitu kalimat yang mengungkapkan rasa hati, seperti kagum, heran, senang, sedih. Contoh kata yaitu alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh dalam kalimat, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Selanjutnya ada kalimat larangan, yaitu kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan suatu kegiatan. Contoh kata yaitu jangan, hindari. Jika dalam kalimat, maka bunyinya seperti ini. Janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Nah, anak-anak, demikian tadi struktur dari puisi rakyat dan juga
kebahasaan, unsur kebahasaan pada puisi rakyat. Semoga yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat dalam kehidupan kalian. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.